Masih dari episode lanjutan, anak berulah, ayah kena getah. Siapa lagi kalau bukan ayah Mario Dandisatrio, Rafael Alun Trisambodo. Drama seluk-beluk pemecatan, kemudian naik status penyelidikan, dan sampai kini ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Kayaknya masih bakal panjang. Kita diskusi. Hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Setelah pengunduran dirinya sempat ditolak, Rafael Alun Trisambodo pada Rabu siang direkomendasikan untuk dipecat. Ia terbukti melakukan sejumlah pelanggaran disiplin berat. Hasil temuan tim investigasi Kementerian Keuangan menemukan sebagian harta kekayaan yang tidak dilaporkan sampai adanya indikasi menutupi aset sampai sumber penghasilan. Nah, nggak cuma soal status jabatannya, tapi status kasus rekening gendut yang melibatkan mantan pejabat pajak ini juga udah naik ke tahap penyelidikan. Jadi, kalau sebelumnya cuma sebatas mengklarifikasi, kali ini akan mulai dicari tahu hal-hal yang diduga mengandung unsur pidana. Kemudian kita melakukan klarifikasi dengan memeriksa yang bersangkutan. LHKPN telah melaporkan ke pimpinan dan menyampaikan ke pimpinan untuk kemudian perlu ditindaklanjuti ke proses penindakan. Sehingga KPK saat ini fasenya fase penyelidikan. Kalau melihat temuan PPATK, spontan bikin geleng-geleng kepala. Sepanjang tahun 2019 sampai 2023, PPATK menemukan nilai transaksi atau mutasi dana senilai lebih dari 500 M, setengah triliun rupiah dalam 4 tahun. Wah, kalau di rata-rata ada lebih dari 100 miliar per tahun. Sebagai pengingat lagi nih, total gaji dan tunjangan saat Rafael menjabat sebagai eselon 3. Ini dia yang bisa dibawa pulang setiap bulannya. Nah, bisa menyimpulkan sendiri ya, masuk akal nggak sih kalau dibandingkan dengan nilai transaksinya. Dan terkait lebih dari 40 rekening yang diduga terafiliasi, baik atas nama pribadi, keluarga maupun badan usaha, semuanya sudah dibekukan. Yang terkini, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada lagi temuan aliran dana janggal di dalam lingkup Kementerian Keuangan yang nilainya fantastis mencapai 300 T. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Namun benarkah ada permainan tangan-tangan profesional di baliknya? Itu yang sudah kita sampaikan juga, ada terlibat konsultan pajak, di mana konsultan ini sebelumnya juga sebagai pegawai di pajak yang buka konsultan pajak gitu ya. Dan yang menarik ini memang dalam kasus ini tuh terlibat profesional money laundering. Di mana pelaku menggunakan jasa dari profesional money laundering untuk upaya mengamburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan itu seolah-olah tanpa sah. Jadi profesional money laundering ini biasanya bekerja melakukan engineering keuangan gitu ya, kemudian menempatkan uang yang tidak sah tadi, uang hasil korupsi atau suap misalnya ya, itu ditempatkan ke berbagai lembaga, badan hukum baik legal atau tidak, ataupun upaya pencucian uang lah ya, dengan supaya sulit dideteksi oleh penegak hukum gitu kan. Itu dia dugaan modus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan pejabat pajak ini. Yang pertama, dengan memecah-mecah nilai transaksi supaya nominalnya terlihat lebih kecil. Yang kedua, menggunakan nama orang lain untuk kepemilikan harta bendanya. Nah, bicara soal poin yang kedua ini sebenarnya sudah terendus sejak awal pengungkapan kasus ini.
Pertama, soal Jeep Rubicon yang dipakai oleh Mario Dendi. Ngakunya dijual Rafael kepada kakaknya. Namun pas ditelusuri ternyata kepemilikannya terdaftar atas nama orang lain yang tinggalnya di gang sempit. Kedua, soal motor Harley Davidson yang juga dipamerkan Mario di medsosnya. Diakui punya menantu Rafael. Namun hasil pelacakan KPK, moge ini ternyata gak punya plat kendaraan. Ketiga, soal perumahan mewah di Minahasa Utara yang ternyata kepemilikannya atas nama perusahaan istri Rafael Alun. Dengan banyaknya fakta-fakta janggal yang dikemukakan, lalu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum? Ini konteks ini adalah ada dua kejahatan, ya. Tapi bisa jadi kejahatan yang terungkap itu tidak harus di kejahatan asal dulu. Bisa jadi yang muncul adalah dugaan tindak pidana pencucian uang yang menurut saya kali ini ada LHKPN dan diributkan ini, itu berarti ada dugaan TPPU yang nanti didalami karena ini kan udah mengalir kemana-mana, maka dicari ini sebetulnya uang yang mengalir ke si A, si B, beli ini, beli itu tuh uang dari mana. Tetapi jangan diartikan bahwa kejahatan asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak, itu bersama-sama juga bagus, malah lebih bagus daripada TPPU-nya nanti gitu. Lebih bagus gitu karena ketika kita sudah masuk rejim anti pencucian uang, yaitu dengan kita mempunyai undang-undang pencucian uang tahun 2002, maka berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU jelas mengatakan bahwa ada TPPU, ada kejahatan asal, kalau ditelusuri ada hasil kejahatannya maka penyidik langsung menyidik dua kejahatan sekaligus dalam satu berkas. Bukan jumlah kekayaannya yang dipermasalahkan, tapi soal sumber pendapatannya. Ini yang dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau udah menyangkut soal uang rakyat yang juga kena dipajakin. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.